Shalom saudaraku, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Deborah Dumasis Shanipar Tambunan dari CBM 7 TV dalam acara Wisdom in the Morning. Hikmat di pagi hari yang senantiasa memberikan kita terang. Saudaraku, hari ini saya akan bagikan kepada saudara dari kitab Amsal pasal 6 ayat 29. Demikian bunyinya. Demikian juga orang yang menghampiri istri sesamanya, tiada seorang pun yang menjamahnya luput dari hukuman. Demikian juga orang yang menghampiri istri sesamanya, tiada seorang pun yang menjamahnya luput dari hukuman. Saudaraku, ayat ini sebenarnya menyambung dengan apa yang sudah kita sampaikan bulan yang lalu, bahwa orang yang berzina seperti membawa gelembung api di dalam bajunya. Kalau dia bawa gelembung api, tidak mungkin tidak terbakar, kira-kira gitu. Tidak mungkin tidak ada hukuman yang diterima seorang yang melakukan zina. Menghampiri istri sesamanya dan menjamahnya, artinya dia melakukan zina dengan istri sesamanya. Ini pengkhianatan, saudaraku. Mungkin juga itu teman sekantor, mungkin juga itu teman satu pelayanan, mungkin juga tetangga, saudaraku. Nah, kenapa sih orang demen berzina? Kadang, saudaraku, ada orang yang jatuh ke dalam perzinahan bukan karena kesengajaan. Ada juga karena tadinya dari saya beberapa kali orang datang ke tempat saya mengatakan, kenapa kau bisa jatuh ke perzinahan? Ketika saya tanya seperti itu, dia bilang awalnya misalnya ini sekantor. Ya, ketika sekantor pas dia naik mobil sendiri misalnya si laki ya, ditawarin sama yang perempuan. Lalu yang perempuan ini karena merasa satu arah, ya dia ikut di mobil itu, saudaraku. Nah, kita pengalaman soal jatuh di dalam zina ini, seringkali orang jatuh karena mata, saudaraku. Nah, begitu dilihat, menarik, kemudian iblis itu sangat licik untuk memanas-manasi. Ada aja akal ditaruh. Kadang si lelaki sering curhat kepada perempuan. Jadi hati-hati ya, yang masih gadis, jangan pernah mau dibujuk kayak apapun jalan sama bapak-bapak. Ya, seorang gadis yang mau berjalan dengan bapak-bapak untuk satu mobil, meskipun kamu satu arah, itu pantang besar, itu bahaya. Saya selalu terapkan itu kepada diri saya, kepada anak-anak saya, kepada jemaat. Jangan pernah berboncengan dengan suami orang. Karena apa? Dari mata turun ke hati. Kalau orang sudah melihat dan kemudian mulai curhat. Nah, biasanya saudaraku, kalau sudah datang nafsu jahat di dalam diri seseorang, dia mulai buat alasan. Ya, dia mulai merasa-rasa, mulai dia berpikir, aduh, istri saya di rumah tidak sebagus ini. Atau seorang perempuan, suami saya tidak sebagus ini. Padahal itu semua tipu daya iblis di dalam mata kita. Oleh karena itu, saudaraku, Yesus Kristus pernah mengatakan bahwa berzina, meskipun kamu belum melakukan hubungan, tetapi dengan matamu engkau berdosa. Mengingini istri sesamamu sudah menjadi dosa, saudaraku. Hanya dalam pikiran. Apalagi sampai menjamahnya. Ada akibat, ada hukuman, ada dampak yang sangat menyakiti kedua belah pihak. Rasa malu apabila tertangkap, kerusakan dalam hubungan bagi keluarga-keluarga yang terganggu. Nah, oleh karena itu, saudaraku, banyak sekali orang juga terperangkap kepada zina lewat mata karena suka nonton film-film kotor, ya film-film yang mungkin merangsang untuk seks,
Oleh karena itu saudaraku, daya tarik seksual ini memang sangat menarik. Tapi dengan firman Tuhan, tidak cukup hanya dengan membaca firman Tuhan. Memang engkau harus menetapkan di matamu seperti perkataan Ayub. Ya, menetapkan di matamu, jangan pernah engkau memandangi wanita lain berlama-lama. Ya, saya pernah dengar kesaksian dari seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Dia katakan, dia seorang hamba Tuhan yang terkenal. Dia katakan, tidak ada pria yang sakti, pria sejati yang sakti, yang tidak tergoda kepada kemulusan wanita, kecantikan wanita. Oleh karena itu kita harus bersikap seolah-olah kita di lampu merah menuju lampu kuning di traffic light. Jadi begitu lihat ada yang cantik, lihat ya sudah. Habis itu langsung tampak gas. Jangan malah didem atau jangan malah dilirik-lirik, dikasih kode-kode gitu. Demikian juga banyak sekarang saya lihat lewat medsos orang tidak ada lagi malu untuk mempublikasikan dirinya sebagai wanita penggoda dengan berbagai gaya, berbagai cara. Jangan engkau tonton itu, baik laki-laki maupun perempuan. Karena dari mata turun ke hati. Apalagi engkau masih sendiri. Ya, kalau kau ingin mau mendapatkan pasangan yang baik, yang dari Tuhan, carilah di Taman Eden. Taman Eden artinya yang ada hadirat Tuhan, yaitu di rumah Tuhan, dari keluarga baik-baik yang bertanggung jawab. Jangan sampai saudara mencari-cari jodoh dari medsos, apalagi udah dengan gaya-gaya yang gak jelas demikian. Saudaraku, ingat sekali lagi, engkau nanti menyesal. Kau akan menerima penghukuman, bisa dalam bentuk penyakit, perceraian, kerusakan, rasa malu, karirmu terganggu, harga dirimu. Banyak dampaknya. Tidak mungkin tidak ada dampak. Itu kata Alkitab di sini. Itu maksudnya. Jadi saudaraku, dikatakan di sini tadi, sekali lagi saya bacakan. Demikianlah orang yang menghampiri istri sesamanya, tiada seorang pun yang menjamahnya luput dari hukuman. Jadi berhati-hatilah. Berdoalah kepada Tuhan, nikmati pasanganmu sendiri. Tidak usah mengingini orang lain. Tulus kepada Tuhan. Kalau engkau melihat yang sepertinya lebih cantik, lebih baik, lebih menarik, langsung tancap gas, tinggalkan. Jangan terus dinikmati. Demikian saudaraku, dari mata bisa turun ke hati. Itulah cinta, itulah godaan seksual, itulah nafsu duniawi. Tapi juga dengan firman Tuhan, kita tetapkan mata kita tidak akan tergoda dengan wanita lain, dengan laki lain selain pasangan kita. Demikian saudaraku, rema yang bisa saya bagikan dari Amsal pasal 6 ayat 29 ini. Saya beritahu kepada saudara, itu pentingnya mengapa kita harus mendahulukan membaca Alkitab sebelum kita beraktivitas. Itu sebabnya selalu saya katakan, no Bible, no breakfast. Firman Tuhan itu dulu resapkan di matamu, di telingamu, di hatimu, di perasaanmu, di pikiranmu. Itulah yang akan bekerja sepanjang hari. Kau akan dicegah berbuat dosa. Dan Roh Kudus akan bekerja memimpinmu, menolongmu untuk hidup di dalam kebenaran. Sampai jumpa besok pagi. Jika saudara terberkati dengan rema ini, silakan saudara tonton kembali di YouTube dengan mengklik CBM7 TV. Setiap pukul 5. God bless you.